Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Sunan Abi Dawud yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Kita akan masuk kepada bab yang baru. Ini merupakan satu bab yang sebenarnya hukumnya atau aturannya sudah difahami bersama oleh setiap kaum muslimin. Namun Al-Imam Abu Dawud mencantumkan bab ini yang isinya terdapat dua hadis. Secara zahir beliau ingin mengisyaratkan kepada para pembaca sekalian bahwasannya di dalam bab ini terdapat satu hadis yang terlihat sahih tetapi ternyata dia lemah atau dhaif secara matannya. Kalau biasanya para peneliti hadis yang melakukan analisis terhadap hadis itu berpatokan kepada sanad untuk kemudian mengambil kesimpulan status atau derajat suatu hadis. Itu juga dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi kita tidak boleh tidak boleh mengesampingkan bahwasannya pertimbangan matan hadis ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpulkan status atau derajat suatu hadis. Termasuk di dalam hadis yang nanti akan kita bacakan. Imam Abu Dawud sama sekali tidak memberikan komentar dari sisi sanadnya. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu di beberapa bab yang mana terdapat hadis lemah atau dhaif yang dicantumkan oleh Imam Abu Dawud, ada beberapa hadis yang pernah kita bacakan. Imam Abu Dawud memberikan komentar dari segi sanad yang mengisyaratkan bahwasannya hadis tersebut cacat dari segi sanadnya. Kalau di dalam hadis ini, di dalam bab ini, Imam Abu Dawud tidak memberikan komentar terhadap hadis ini dari segi sanad. Tetapi nanti Imam Abu Dawud akan mencantumkan dua hadis yang isi matannya itu berbeda, yang mengisyaratkan bahwasanya salah satu dari kedua hadis yang akan kita bacakan nanti terdapat sisi kelemahan dari segi matan atau dari segi redaksi hadisnya. Bab yang akan kita bahas di sini adalah Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab Al-Imam yuhditsu ba'dama yarfa'u ra'sahu min akhirir rak'ati. Bab yang membahas tentang seorang imam berhadas setelah dia mengangkat kepalanya di rakaat yang terakhir.
Maksudnya ini imam sudah sujud di rakaat yang terakhir, sujud terakhir di rakaat terakhir, baru kemudian imam duduk tasyahud akhir. Sebelum imam salam, kemudian dia berhadas. Ini apa hukumnya? Kan sebenarnya kita insya Allah kaum muslimin yang yang sholat, kaum muslimin yang sudah terbiasa sholat, insya Allah faham bahwasannya kalau seperti itu ya batal sholatnya, kan gitu. Kita di sujud yang terakhir, kemudian duduk tasyahud akhir, sebelum salam kemudian buang angin, ya tentu batal sholatnya. Orang belum salam kan begitu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya penutupnya sholat itu adalah ucapan salam, ucapan dan menoleh. Nah itu yang menjadi pertanda bahwasanya sholat sudah berakhir. Jadi kalau seorang imam ataupun makmum buang angin kah, berhadas kah, apapun jenis hadasnya sebelum dia salam, meskipun dia berada pada duduk tasyahud akhir, maka dinyatakan sholatnya batal. Bukan hanya rakaat terakhirnya yang batal, tapi semua sholatnya dari awal. Artinya dia harus mengulangi wudunya, kemudian dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Insya Allah kaum muslimin sudah banyak yang faham tentang hukum ini. Tetapi Imam Abu Daud mencantumkan hukum ini untuk memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ada satu hadis yang dhaif. Ada satu hadis yang bermasalah secara matan tapi populer. Mungkin di zaman kita kurang populer, tapi di zamannya Imam Abu Daud hadis ini relatif atau bisa dibilang terkenal, populer, khususnya di kalangan para perawi hadis. Hadis yang pertama, hadis yang bermasalah ini yang pertama. Saya spill dulu. Artinya kalau saya sudah nyatakan hadis ini bermasalah, maka ketika nanti kita terjemahkan hadisnya, kita bahas isinya, kita jangan kaget, kok isinya seperti itu? Ya memang permasalahannya ada di situ. Satu hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza qada al-imamu as-salata wa qa'ada fa ahdatsa qabla an yatakallama faqad tammat salatuhu wa man kana khalfahu mimman atamma as-salata. Artinya, ketika seorang imam sudah melaksanakan sholat dan sudah duduk, sudah selesai sholat, maksudnya semua rakaat sudah dilewati, tinggal proses tasyahud akhir, tinggal dua proses, tasyahud akhir dan salam. Ketika seorang imam telah melaksanakan sholat, sudah menunaikan sholat, maksudnya sudah menunaikan semua rangkaiannya dari takbir rakaat pertama sampai rakaat terakhir dan hanya menyisakan dua amaliyah, yaitu tasyahud akhir dan salam. Dan dia sudah duduk. Iza qadal imamu sholata wa qa'ada, sudah menunaikan sholatnya dan kemudian dia duduk, tapi belum salam. Fa ahdatsa qabla an yatakallama, kemudian dia berhadas sebelum dia berbicara. Apa yang dimaksud berbicara di sini dijelaskan pada riwayat yang lain, yang diriwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya sama, tetapi diriwayatkan di dalam kitab lain, kitab Sunan At-Tirmizi. Di dalam redaksi yang lain, Imam Tirmizi mengatakan qabla an yusallima, sebelum imam tersebut salam. Jadi titik beratnya ada di situ. Dia sudah sholat, dia masih duduk, kemudian dia berhadas sebelum dia mengucapkan salam.
Artinya dia berhadas dalam kondisi sholat belum selesai. Apa kelanjutan dari redaksi hadisnya? Rasulullah kemudian melanjutkan, faqad tammat sholatuhu, maka sudah sempurna sholatnya dia. Wa man kana khalfahu, dan para jamaah yang ada di belakang dia, mimman atammas sholata, yang sholat lengkap bersama dengan imamnya. Nah, jadi di sini kalau kita ambil makna dari hadisnya, berarti kalau ada kondisi seperti ini, ada seorang imam sama makmum, kemudian selesai melakukan semua prosesi sholatnya, sampai dia di rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, kemudian dia bangkit dari sujud, Allahu Akbar, posisi duduk, kemudian dia buang angin. Maka berdasarkan hadis ini, sholatnya dinyatakan sempurna, sholatnya dinyatakan sah, dan dia tidak perlu mengulangi sholat dari awal. Nah, itu kesimpulan dari hadis ini. Apakah itu bisa diamalkan? Kemudian para ulama memberikan komentar. Komentar yang pertama yang saya kutipkan, ini dikutip dalam kitab Aunul Ma'bud. Komentar yang pertama dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Imam Al-Khattabi mengatakan, hadza haditsun dhaifun. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa qad takallama ba'dun nasi fi naqalatihi, dan sebagian para ulama kritikus hadis telah membahas takallama fi. Nah, itu kalau di dalam istilah ilmu hadis, kalau dalam bahasa Arab takallama itu kan maknanya berbicara, ngobrol, berucap. Itu maknanya takallama ya takallamu. Tapi kalau dalam tradisi ilmu hadis, kalau disebut takallama fi, ada huruf fi setelah kalimat takallama, ini berarti bukan sekedar berbicara, bukan sekedar berucap-ucap, bukan sekedar membahas apapun yang dibahas, tetapi kalau disebut takallama fi, ini maknanya adalah para ulama membicarakan keburukan dari seorang perawi hadis. Keburukan dari segi apa? Keburukan dari segi hafalan, keburukan dari segi dari segi adalah. Nah, itu yang dibahas di dalam ilmu jarh wa ta'dil, salah satu cabang dari cabang ilmu hadis. Nah, jadi kalau disebutkan takallama fi, itu berarti maknanya para ulama sedang membicarakan keburukan di dalam seorang perawi hadis. Di dalam hadis ini yang dibicarakan tadi kata Imam Khattabi, takallama ba'dun nasi fi naqalatihi, sebagian para ulama. Kenapa disebut sebagian? Ya karena memang kritikus hadis, kritikus yang berbicara tentang para perawi dari segi jarah dan ta'dilnya, dari segi dari segi kedobitan, dari segi kekuatan hafalan, dari segi apakah dia layak diterima hadisnya dan seterusnya. Ini tidak semua para ulama hadis melakukan ini. Hanya beberapa saja dari kalangan para ulama hadis seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi termasuk, Imam Abu Dawud juga termasuk. Jadi tidak semua ulama yang concern di dalam bidang ini, di dalam bidang jarah wa ta'dil tadi sudah kita sebutkan. Sebagian para ulama berbicara tentang keburukan di dalam para perawi hadis yang tadi kita bacakan. Jadi sebenarnya para perawinya juga bermasalah gitu nah. Para perawinya juga bermasalah dari segi periwayatan, plus ditambah lagi waqad aradathul ahadits allati fiha ijabut tasyahhud wat taslim, dan telah menyelisihi hadis ini tadi secara matan, secara redaksi. Dia telah menyelisihi redaksi hadis yang menyebutkan tentang kewajiban membaca tasyahud akhir dan kewajiban salam.
bertentangan. Maka nanti Imam Abu Daud, meskipun Imam Abu Daud tidak mengomentari hadis ini dari segi sanad, tapi kita bisa melihat isyaratnya. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Abu Daud akan mencantumkan salah satu hadis yang disebutkan bertentangan tadi. Hadis yang sahih yang bertentangan maknanya dengan hadis yang awal tadi kita bacakan. Yang di situ menyebutkan wajibnya tasyahud dan wajibnya membaca salam. Ditambah lagi, wala a'lamu ahadan minal fuqaha'i qala bi dhahirihi, dan saya, kata Imam Khattabi mengatakan, dan saya tidak tidak mengetahui satupun dari para ahli fikih yang berpendapat dengan zahir hadis ini dari semua mazhab, dari semua kalangan mazhab fikih. Kata Imam Khattabi, saya tidak mengetahui satupun dari para ahli fikih yang menganut kesimpulan dari hadis ini, yang mengamalkan seperti tadi yang kita sebutkan amaliyahnya. Kalau sudah rakaat yang terakhir, sudah duduk tasyahud, belum membaca tasyahud, belum membaca salam, kemudian buang angin, dianggap sah sholatnya, tidak perlu membatalkan, tidak perlu mengulang dari awal. Terus bagaimana? Ya sudah, misalkan Allahu Akbar, bangkit dari sujud, terus kemudian buang angin, sudah selesai kan? Tidak perlu dilanjutkan dengan tasyahud, tidak perlu dilanjutkan dengan salam kiri dan ke kanan. Selesai sudah. Tidak perlu juga mengulang dari awal. Karena sudah selesai sholatnya di situ dengan adanya dengan hadas. Karena kan kalau sudah berhadas tidak boleh sholat lagi. Jadi kalau sudah buang angin di situ, ya sudah, tidak perlu diteruskan bacaan tasyahudnya, tidak perlu diteruskan sampai ke prosesi salam. Ini kan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih tadi disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Tidak satu, banyak hadis-hadis yang isinya itu mewajibkan tasyahudnya harus selesai, salamnya harus selesai. Salam yang ke kanan yang dinyatakan sebagai rukun kan salam ke kanan. Kalau salam ke kiri ini tidak sampai kepada derajat rukun. Nah itu kata Imam Khattabi, satupun ulama fikih, satupun mazhab fikih saya tidak menemukan ada yang mengamalkan seperti hadis ini tadi. Artinya sudahnya secara sanad dia bermasalah, kemudian secara matan dia juga bermasalah karena menyelisihi hadis yang lain dan jumlahnya lebih banyak. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua dari Imam Tirmizi yang tadi saya sebutkan namanya. Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini, tetapi setelah periwayatannya Imam Tirmizi kemudian memberikan isyarat penjelasan ringkas terkait status hadis ini. Apa kata Imam Tirmizi rahimahullah? Hadza haditsun laisa isnaduhu bil qawi. Ini adalah hadis yang sanadnya itu tidak kuat. Mohon maaf, ini saya belum cross check ini ke kitab Sunan At-Tirmizi. Ucapan ini apakah ucapannya Imam Tirmizi atau ucapan Imam Al-Munziri? Oh ya, mohon maaf. Mumpung masih ingat ini, mumpung belum lupa. Di pertemuan yang kemarin saya ada salah mengutip redaksi hadis. Kalau Bapak masih ingat hadis yang saya sebutkan tentang menguap. Nah, di situ kan redaksi yang saya sebutkan, idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dakhala syaiton. Saya sebutkan redaksinya dakhala asyaiton. Ketika salah seorang di antara kalian mengucapkan ha ketika menguap dan tidak ditahan, maka setan akan masuk. Itu yang saya sebutkan. Itu salah. Redaksinya yang benar adalah dohika asyaiton. Syaiton akan tertawa. Jadi bukan masuk. Jadi nanti jangan dipahami loh kalau kita nguap nanti bisa kesurupan, tidak seperti itu. Jadi ketika seseorang menguap dan mulutnya itu dibuka lebar-lebar, tidak ditahan, maka perbuatan itu akan ditertawai. Ditertawai itu setan bukan mengejek.
Setan bukan ngolok, tetapi setan justru senang dengan perbuatan itu. Karena di awal redaksi hadisnya Rasulullah menyebutkan at-tasa'ubu minasyaiton. Perbuatan tasa'ub yang menguap sampai dibuka lebar seperti itu adalah bagian dari perbuatan syaiton. Maka di ujung redaksi hadisnya Rasulullah mengatakan syaitan akan tertawa kegirangan ketika melihat manusia ada yang melakukan perbuatan itu. Nah, kalau syaitan suka dengan satu perbuatan, berarti Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Ini kalau dalam cabang ilmu usul fikih disebutnya dengan mafhum mukhalafah. Jadi kita mengambil satu hukum yang bertentangan dengan hukum yang disebutkan di dalam suatu dalil. Semua perbuatan yang disukai, dicintai oleh Allah akan dibenci oleh syaitan. Sebaliknya, semua perbuatan yang dibenci oleh Allah akan disukai dan dicintai oleh syaitan. Maka ketika ada satu dalil yang menyebutkan perbuatan itu menyebabkan membuat syaitan tertawa di situ bukan tertawa ngejek, bukan tertawa ngolok, tetapi tertawa senang melihat perbuatan itu. Kalau syaitan senang dengan perbuatan itu berarti Allah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Itu saya luruskan dulu, saya klarifikasi dulu. Ini juga termasuk saya insya Allah pekan yang akan datang saya cross check dulu apakah ucapan ini adalah ucapannya Imam Tirmizi atau ucapannya Imam Al-Munziri. Karena di dalam kitab Aunul Ma'bud ini kutipannya berbunyi seperti ini. Qala Al-Munziri wa qad akhrajahu Tirmizi wa qala hadza haditsun laisa isnaduhu bil qawi. Imam Al-Munziri berkata bahwasanya hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Al-Munziri dan At-Tirmizi ada dua nama yang disebut. Setelah menyebutkan itu kemudian penulis kitab mengatakan dan dia berkata. Nah, dianya ini apakah kembali kepada At-Tirmizi atau kepada Al-Munziri? Nanti insyaallah akan saya cross check dulu meskipun kalau kita pikirkan ya sebenarnya tidak penting sih siapa yang mengucapkan. Intinya ucapannya hadis ini dhaif, selesai kan sampai situ. Intinya ucapannya sanadnya hadis ini lemah, tidak terlalu kuat kan seperti itu. Intinya seperti itu. Tidak penting siapa yang mengucapkan. Mungkin bagi sebagian orang akan menilai seperti itu, tetapi bagi kalau kita ingin mencontoh cara para ulama dalam menuntut ilmu, salah satu amanah ilmiah yang dikedepankan, yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu adalah para ulama kita tidak sembarangan mengambil suatu kutipan. Ucapan yang mereka kutip ini akan mereka kembalikan kepada siapa yang berucap. Jadi jangan ucapannya isinya benar, tetapi ketika kita salah mengembalikan ucapan itu kepada yang bukan pemiliknya, maka ini sudah bertentangan dengan prinsip amanah ilmiah yang dulu dipegang teguh oleh para ulama. Makanya ini nanti insya Allah akan saya cross check dulu yang mengatakan seperti ini siapa yang berucap seperti ini. Tapi inti dari ucapannya isinya adalah hadis ini secara sanad tidak kuat. Hadza haditsun laisa isnaduhu bil qawi wa qad tarabu fi isnadihi, dan sanadnya itu goncang. Para ulama menyebutkan bahwasannya sanadnya itu goncang-goncangnya itu dari segi nanti sebagian ada yang meriwayatkan dari fulan, sebagian lagi meriwayatkan dari fulan yang berbeda, kemudian berujung kepada satu muara yang sama. Kegoncangan dari di dalam sanadnya ini mengindikasikan kalau di dalam salah satu perawi sanadnya ini ada seorang perawi yang hafalannya tidak mutkin, hafalannya tidak kuat. Makanya beda-beda ininya, bunyi periwayatannya itu beda-beda. Nah, kalau di dalam menyebutkan sanadnya saja sudah tidak konsisten, guncang itu yang dimaksud tidak konsisten. Dalam penyebutan sanadnya saja sudah tidak konsisten, maka dikhawatirkan penyebutan matannya juga tidak konsisten. Maka kekhawatiran itu yang kemudian
ditetapkan oleh para ulama, plus sudahnya tidak konsisten dari segi sanad, dan khawatir matannya juga tidak konsisten di dalam periwayatannya, takut ada kesalahan, plus matannya bertentangan dengan matan hadis yang jumlahnya lebih banyak. Abdurrahman ibnu Ziyad. Ada satu nama yang tertuduh tidak mungkin itu tadi, yang bernama Abdurrahman bin Ziyad, memang disebutkan di dalam salah satu perawi di dalam hadis ini. Nah, itu yang kedua. Jadi ada sudah dua ulama yang menyatakan hadis ini dhaif secara sanad. Yang pertama tadi Imam Khattabi, yang kedua Imam At-Tirmizi atau Imam Munziri tadi, yang insyaallah akan saya cross check lagi. Dan yang ketiga adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, amma haditsu idza ahdatsa wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallima faqad jazat salatuhu faqad dha'afahu al-hafiz. Hadis yang tadi kita bacakan di awal ini setelah didhaifkan, telah dilemahkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu tadi artinya kita tidak perlu khawatir, oh kalau begitu bagaimana nanti kalau ada orang yang mengamalkan. Nah, kita tidak perlu khawatir bahwasanya ada orang yang salah paham terhadap hadis ini, ada orang yang salah amalan karena salah menyimpulkan hadis ini. Tidak perlu khawatir, karena kita sudah tegaskan tadi bahwasanya hadis ini secara derajat tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Terlebih nanti akan kita bacakan hadis yang secara matan bertentangan dengan hadis ini tadi. Hadis yang kedua, nah ini hadis yang bertentangan tadi. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Pembuka atau kunci dari sholat itu adalah bersuci, dan pengharam sholat, ini kalau kita maknai secara bahasa, pengharam sholat, yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud pengharam itu, yang mengharamkan itu apa. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita, pembuka sholat itu berarti apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Apa ibadah yang harus kita lewati dulu, yang harus kita tunaikan dulu sebelum kita masuk ke dalam prosesi sholat. Dan ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang sifatnya terpisah dengan sholat. Ini mungkin sudah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu, perbedaan antara istilah syarat dan rukun. Karena kalau kita pelajari fikih ibadah secara umum, semua ibadah itu pasti mencantumkan ada syaratnya, ada rukunnya. Sudah pernah kita bahas apa makna syarat, apa makna rukun, apa perbedaan dari syarat dan rukun. Kalau syarat ini adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin sebelum masuk ke dalam proses suatu ibadah. Tapi syarat ini dia adalah perbuatan-perbuatan yang terpisah dari ibadah tersebut. Seperti kalau kita bicara tentang sholat, syarat-syarat sholat berarti perbuatan-perbuatan yang terpisah dari sholat. Dia tidak dilakukan di dalam prosesi sholat. Berbeda dengan rukun. Rukun adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam proses suatu ibadah. Rukun sholat yang mulai dari takbir mulai dari niat sampai kepada salam. Nah, artinya ketika bersuci itu disebut oleh Rasulullah sebagai pembuka sholat, artinya
bersuci itu harus dilakukan sebelum sholat dan dia merupakan proses ibadah yang terpisah dari sholat. Kalau orang mau sholat, seseorang harus bersuci. Tapi kalau seseorang bersuci, dia tidak harus melakukan sholat. Gimana maksudnya? Kalau seseorang bersuci, kita misalkan kita mau mengamalkan wudhu sebelum tidur. Kita wudhu, setelah wudhu kita tidur. Itu kan berarti bersuci yang kita lakukan bukan untuk masuk ke dalam prosesi sholat. Artinya seseorang yang berwudhu, dia boleh sholat, boleh juga tidak. Tetapi kalau orang yang mau sholat, dia harus melalui proses wudhu. Itu yang disebut dengan syarat. Jadi syarat itu merupakan ada hubungan keterkaitan dengan satu amal ibadah. Syarat sholat berarti kalau mau sholat harus wudhu dulu. Tapi kalau orang wudhu, dia belum tentu sholat. Kalau orang sudah wudhu, dia boleh sholat, dia boleh tidak. Nah, berarti kalau sudah azan isya kita wudhu, berarti kita boleh sholat, boleh tidak. Tidak begitu memahaminya. Kita kita melakukan sholat isya bukan karena kita sudah wudhu, tapi kita melakukan sholat isya karena kita sudah masuk waktu isya. Kita mau wudhu di jam 8 pagi, apakah harus langsung sholat zuhur? Enggak. Tunggu waktu zuhur datang, kan seperti itu. Nah, artinya kalau orang berwudu, kalau orang bersuci, setelah bersuci dia boleh sholat, dia boleh enggak. Kalau sudah masuk waktunya sholat, maka dia wajib sholat. Kalau dia berwudu di luar waktu sholat, maka dia tidak perlu melakukan sholat, kan seperti itu. Tapi kalau orang mau sholat, dia harus melewati proses wudu, dia harus melewati proses bersuci. Yang berikutnya wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan sholat adalah takbir. Yang dimaksud mengharamkan di sini adalah penanda bahwasannya sholat sudah dimulai, penanda bahwasannya kita sudah masuk dalam prosesi sholat, penanda bahwasannya kita sudah tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan sholat. Minum ini kan halal, Pak, ya. Air putih suci. Air putih ini suci, kalau kita minum halal. Tapi saat kita sholat kita tidak boleh minum. Jadi haram ini air putih yang tadinya halal, suci ini tadi, jadi haram kita minum kalau kita sedang melakukan sholat. Nah, penanda kita haram melakukan perbuatan-perbuatan selain perbuatan sholat ini adalah takbir. Dan takbir itu, ya kita tahu, takbir itu adalah kalimat Allahu Akbar. Kenapa perlu saya tegaskan di sini? Karena sebagian ulama fikih, kalau disebutkan dalam kitab ini, dari kalangan mazhab Hanafiyah, mereka membolehkan membuka sholat. Ini kata Imam Abu Hanifah, tan'aqidus sholatu bikulli lafzin qusida bihi at-ta'zimu. Sholat itu akan sah dengan semua kalimat yang ditujukan untuk memuliakan Allah, untuk mengagungkan Allah, meskipun kalimat itu bukan lafaz takbir. Jadi di masa lalu mazhab Imam Abu Hanifah, di masa Imam Abu Hanifah, kalau mazhab Hanafi yang ada sekarang, saya yakin juga semuanya menggunakan takbir. Negara yang mayoritas menggunakan, kaum musliminnya menggunakan mazhab Imam Hanafi itu kan ada di Asia Selatan itu, India, Pakistan atau Bangladesh. Mereka juga kalau sholat pakai Allahu Akbar takbirnya, pembuka sholatnya Allahu Akbar. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah yang ada di masanya Imam Abu Hanifah, mereka membolehkan seseorang itu sholat dengan menggunakan apapun lafadznya, yang penting tujuannya di situ lafadz itu bermakna
mengagungkan Allah. Mereka membolehkan membuka sholat dengan ucapan Allahu A'zam, Allahu Ajal, kan Jalla Jalaluhu Azza wa Jalla, Allahu A'az, itu boleh mereka, Allahu A'az. Itu dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Tapi itu yang masa lalu. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya perbendaharaan kaum muslimin dengan hadis, ya kemungkinan besar hadis yang tadi kita bacakan belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kemungkinannya di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, para ulama mazhab Hanafiyah ini kemudian akses terhadap hadisnya juga sudah semakin luas, sudah semakin banyak, dan kemudian bisa jadi, saya juga belum meng-cross check secara detail dalam kitab-kitab mazhab Hanafiyah, bisa jadi pendapat ini kemudian dikoreksi oleh para ulama setelah masanya Imam Abu Hanifah. Jadi itu yang harus kita tegaskan. Tapi jumhur, mayoritas ulama selain Imam Abu Hanifah mengambil zahir dari hadis ini, bahwasanya kalau kita mau masuk ke dalam prosesi sholat, lafadz yang menjadi penanda itu adalah kalimat Allahu Akbar. Tidak sah menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Meskipun kalimat-kalimat yang lain itu juga isinya mengagungkan Allah, seperti tadi yang kita sebutkan, Allahu A'zam, Allahu A'lam, Allahu Az, Allahu Ajal, itu semuanya kalimat-kalimat atau lafadz-lafadz yang mengagungkan Allah, tetapi tidak sah dijadikan sebagai pembuka sholat. Tetap satu-satunya kalimat yang sah menjadi pembuka sholat adalah Allahu Akbar, yaitu lafadz takbir. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan wa tahliluha, dan penghalalnya. Penghalal di situ yang dimaksud adalah yang menjadi penanda bahwasanya kita kembali halal melakukan perbuatan-perbuatan mubah selain perbuatan sholat. Apa yang menjadi penandanya? Penandanya adalah salam. Berarti sholat itu wajib ditutup dengan salam. Harus hukumnya menjadi rukun, ditutup dengan salam. Kalau tadi berhadas, buang angin sebelum salam, berarti sholatnya dinyatakan batal, karena ada satu rukun yang belum terpenuhi, yaitu salam. Sholatnya dinyatakan batal, wudunya dinyatakan batal, dia harus mengulangi wudunya, dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Jadi rakaat-rakaat yang sebelumnya, rukun-rukun yang sebelumnya yang sudah tertunaikan tadi, itu semuanya dianggap batal. Karena sholat itu satu kesatuan. Jadi kalau satu rakaat tidak tertunaikan satu rukun, maka rakaat yang lainnya akan dinyatakan habis, dinyatakan batal. Kita berhadas di rakaat yang ketiga pada sholat Isya. 2 rakaat sebelumnya dinyatakan batal. Kita berhadas pada sujud yang kedua, buang angin pada sujud yang kedua di rakaat kedua sholat subuh misalkan, berarti sudah ada 3 sujud yang kita lakukan, maka 3 sujud ini dinyatakan batal, karena sholat itu adalah satu kesatuan. Pembukanya satu, penutupnya satu. Beda sama puasa. Ini kalau kemarin kita bahas fikih puasa kan. Kalau puasa dia sendiri-sendiri. Kita batal puasa, dan na'udzubillah, jangan kita. Ada seseorang misalkan batal puasa di hari ke-15, maka cukup hari 15 itu aja yang dia tunaikan, yang dia qadha nanti setelah puasa. Tidak perlu mengqadha dari hari yang pertama. Karena puasa ibadah yang berdiri sendiri setiap harinya, berbeda dengan sholat. Kalau sholat dia menjadi satu kesatuan. Bagaimana dengan nanti kita akan masuk ke dalam sujud sahwi? Kan kita lihat sujud sahwi, hadis Zulyadain. Zulyadain itu kan hadis yang dijadikan sumber hukum di dalam fikih sujud sahwi, di mana Nabi SAW ketinggalan 1 rakaat di dalam salah satu sholat.
Jadi yang harusnya 4 rakaat, beliau sholat 3 rakaat. Selesai sholat, kemudian beliau sudah salam, sampai salam. Para jamaah juga salam. Rasulullah langsung keluar. Para sahabat tidak beranjak, semuanya tidak ada yang beranjak di situ. Ketika melihat para sahabat tidak ada yang beranjak, Rasulullah balik lagi. Kenapa kalian tidak beranjak? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, tidak ada yang jawab. Yang pertama kali berani menjawab adalah salah seorang sahabat yang diberi julukan Dzulyadain. Dzulyadain yang kemudian menjawab, wahai Rasulullah, kurang 1 rakaat. Kita ada syariat baru kah? Nah, para sahabat menunggu di situ karena menunggu informasi. Jangan-jangan ada aturan baru dari Allah nih. Jangan-jangan ada perubahan aturan. Yang tadinya 4 rakaat jadi 3 rakaat kan gitu. Tapi kok Rasulullah langsung keluar? Tidak ada ngabarin apa-apa kan gitu. Makanya ditunggu oleh para sahabat. Ternyata tidak ada perubahan apapun. Tetap 4 rakaat sholatnya pada saat itu. Maka kemudian Rasulullah menambah 1 rakaat lagi tanpa mengulang dari awal. Bagaimana kita memaknai hadis ini? Sementara tadi kita sebutkan kalau batal di rakaat yang terakhir ya berarti ngulangnya dari rakaat yang pertama. Sedangkan dalam hadis Dzulyadain ini tadi kasusnya Rasulullah ketinggalan 1 rakaat, kemudian langsung pergi. Ketika kembali diingatkan, ketika diingatkan ini ketinggalan 1 rakaat, Rasulullah hanya menambah 1 rakaat saja. Jadi langsung berdiri, langsung dalam keadaan sedekap. Kemudian menyelesaikan 1 rakaat. Sebelum salam, Rasulullah sujud sahwi dulu, diikuti oleh para makmum, para sahabat. Setelah sujud sahwi baru kemudian salam. Dan ini akan kita perdalam nanti kalau kita sudah masuk ke dalam bab sujud sahwi. Intinya ini kasus yang berbeda. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya tidak ada rakaat yang batal. Kalau dalam hadis Dzulyadain tadi. Makanya Rasulullah tidak mengulang dari awal. Karena sholatnya tidak dinyatakan batal. Sholatnya hanya kurang 1 rakaat. Sedangkan kalau sholatnya ada salah 1 rakaat yang batal, berarti batal semua rakaatnya, batal dari awal, harus mengulang dari awal. Kenapa? Karena ada 1 rakaat yang batal. Kalau kasusnya Dzulyadain tadi kan di dalam kasus itu tidak ada yang batal rakaatnya. 3 rakaat yang sebelumnya tertunaikan dengan sah, hanya ketinggalan 1. Makanya Rasulullah ketika diingatkan langsung berdiri. Tidak mengulang takbir dari awal. Kalau mengulang takbir dari awal berarti sholat dari awal. Langsung berdiri, langsung nyambung rakaat yang tertinggal itu tadi. Nah itu nanti akan kita ulas lebih dalam lagi kalau kita sampai kepada bab tentang sujud sahwi, insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.